Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Video kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Saya Toh Umriah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kroya, Kabupaten Cilacap. Saya didampingi oleh fasilitator Wulan Fitriani dan Ibu Rian Dewi sebagai pengajar praktik. Sebagai pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran untuk mengelola emosi dan hubungan sosial antara murid dan guru, sehingga saya selalu mengingatkan murid untuk menjaga sikap saat berbicara dengan guru. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional bukan hanya mengelola emosi dan hubungan sosial antara murid dan guru, tetapi bagaimana murid mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya, sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Seharusnya saya selalu membiasakan murid untuk mengenali emosi yang ada pada dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak melakukan teknik stop sehingga murid siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh warga sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari, yaitu 3 hal mendasar yang saya pelajari. Yang pertama, tentang 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, tentang kesadaran penuh atau mindfulness, kesadaran yang muncul saat seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada saat kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Dan yang ketiga, tentang kesejahteraan psikologis atau well-being, di mana kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Koneksi atau keterkaitan antar materi dari modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran modul yang lain, misal antara sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak, antara pembelajaran sosial emosional dan visi guru penggerak, antara pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, dan antara pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hubungan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial emosional di sini adalah bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini menunjukkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna dengan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas.
bahwa penerapan pembelajaran sosial dan emosional itu bukan hanya mencakup ruang lingkup kelas dan sekolah saja, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra atau 3 pusat pendidikan, yang ini merupakan salah satu gagasan dari Ki Hajar Dewantoro yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional. Berikutnya hubungan antara modul pembelajaran sosial emosional dan nilai dan peran guru penggerak. Bahwa guru penggerak berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Sejalan dengan pembelajaran sosial emosional dalam mendorong lingkungan yang mendukung siswa untuk mengembangkan kesadaran diri dan hubungan sosial yang sehat. Bahwa guru penggerak menggunakan keterampilan manajemen kelas yang mendukung pembelajaran yang efektif dan kondusif, sedangkan dalam PSE mengajarkan keterampilan pengelolaan diri dan pengambilan keputusan yang membantu siswa berperilaku positif di kelas. Selanjutnya, hubungan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional, di mana visi guru penggerak untuk mengembangkan seluruh aspek potensi siswa. Di sini termasuk aspek sosial dan emosional. Guru penggerak juga memiliki visi untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa yang merupakan bagian dari pengembangan holistik dari peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, di mana budaya positif itu yang menyediakan landasan yang kondusif bagi pembelajaran sosial dan emosional. Sementara pembelajaran sosial emosional ini memberikan keterampilan dan strategi yang membantu siswa dan guru membangun dan mempertahankan budaya positif tersebut. Budaya positif mendorong rasa aman dan kesejahteraan di sekolah. Dan pembelajaran sosial emosional mengajarkan keterampilan pengelolaan diri yang membantu siswa merasa lebih aman dan nyaman. Budaya positif di sini menghargai usaha dan prestasi siswa, sama halnya dengan pembelajaran sosial emosional yang mendorong kesadaran diri dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Budaya positif juga mendorong interaksi yang saling menghormati dan mendukung, sejalan dengan pendidikan sosial emosional yang mengembangkan keterampilan berhubungan yang membantu siswa membangun hubungan positif dengan teman dan rekan guru. Pembelajaran berdiferensiasi berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pemetaan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi memfokuskan pada kebutuhan belajar individual setiap siswanya. Sama halnya dengan pendidikan sosial emosional yang menghargai dan memahami perbedaan individu serta mendukung pengembangan kesadaran diri dan pengelolaan diri. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa dengan berbagai kebutuhan dan gaya belajarnya. Dan dengan pendidikan sosial emosional akan mendorong kesadaran sosial dan keterampilan berhubungan yang membantu menciptakan suasana inklusif dan saling menghormati. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam konteks yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Pendidikan sosial emosional mengajarkan keterampilan pengelolaan diri, hubungan positif, dan kesadaran sosial yang mendukung proses belajar yang lebih efektif.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi, menyediakan dukungan dan strategi untuk mengatasi kesulitan belajar yang spesifik bagi setiap siswanya. Dan pendidikan sosial emosional itu untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan stres dan emosi yang dapat menjadi hambatan dalam proses belajarnya. Bagi murid-murid, saya akan mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas dengan cara melakukan ice breaking sebelum atau di tengah pembelajaran, memperkuat keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui kegiatan kelompok, berusaha selalu menyapa murid dengan hangat dan penuh kasih sayang, mengajak murid mengekspresikan emosi yang dirasakan saat ini dengan sharing cerita atau dituliskan di sticky note. Bisa juga dengan mengajak siswa hadir sepenuhnya atau mindfulness dengan teknik stop. Bagi rekan sejawat, saya akan berusaha untuk menjadi teladan dengan menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, menerapkan teknik stop dalam manajemen diri, berusaha untuk disiplin waktu, menerapkan budaya 5S, dan berkolaborasi dengan semua warga di sekolah dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya akan terus belajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik dengan mengagendakan diseminasi kompetensi sosial emosional yang diawali dengan melakukan ice breaking, membagikan pemahaman well-being, teknik stop, mindfulness, dan belajar mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara bersama-sama sesuai informasi data dan fakta yang diperoleh dengan menggunakan teknik POOCH dan diakhiri dengan pembuatan jurnal refleksi di akhir kegiatan. Demikian pemaparan dari saya, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.